kita mulai aja ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Jadi ini sebetulnya kuliah yang disediakan khusus untuk supaya ada rekaman sehingga akan dijadikan bagian dari buku saya. Jadi saya punya buku Becoming White yang sudah pernah diterbitkan. Buku itu akan dicetak ulang dan diterbitkan oleh penerbit yang lain. Nah, penerbit ini punya visi supaya yang saya sampaikan itu sampai, karena nggak semua orang masih punya waktu untuk baca, jadi dibikinlah kuliahnya juga. Nah, ini kuliahnya. Jadi terima kasih atas dukungannya ya, karena kalau saya ngomong sendiri ini kan nggak jelas ngomong. Oke, bukunya Becoming White, representasi ras, kelas, feminitas, dan globalitas dalam iklan sabun. Ini datangnya tadinya dari disertasi saya waktu di Lancaster, yang Lancaster judulnya Representation of Mixed Race Celebrities, Female Celebrities in Soap Advertisements and Women's Culture. Tetapi kemudian disesuaikan, ditransfer ke dalam bahasa Indonesia, diubah judulnya menjadi Becoming White. Representasi ras, kelas, feminitas, dan globalitas dalam iklan sabun. Jadi ada berapa tuh? 2, 3, 4 persoalan di sini ya. Saya akan mulai dengan persoalan ras dan sejarah iklan sabun. Jadi ras itu adalah, kalau kita ngomongin ras, gampang aja ngomong ras, tapi kita nggak mikir ras itu apa. Ras itu sebetulnya adalah tindak menamai kelompok-kelompok manusia. Nah, kalau kita menamai, itu tidak pernah netral, karena tidak semua orang punya hak menamai yang lain. Jadi yang punya kekuasaan, yang dominan, yang punya hak menamai. Oleh karena itu, dirinya sendiri tidak ternamai. Nah, dalam konteks kolonial atau putih Caucasian, si putihnya tidak ternamai. Mereka nggak pernah menamai diri mereka ras. Kalau mereka ngomong persoalan ras, di kepalanya bukan ras kulit putih, tapi selalu kulit hitam atau etnik-etnik lain, ya. Dan karena itu putih Caucasian tidak diterima sebagai, atau bukan diterima, dikonstruksi sebagai norma. Itu kata King, ya. Kalau kita ngomongin warna, ras sebagai warna, maka kemudian kita harus juga melihat bagaimana putih itu dalam faktanya warna. Richard Dyer menulis bukunya judulnya White, dan bukunya cuma white aja, putih aja abu-abu, itunya white, tulisan white. Di buku itu dia bilang bagaimana white itu is no color. White is not a color, tetapi because it is all colors. Karena kalau kita masukkan warna-warna semua, saya nggak tahu orang seni tahu. Kalau ada lingkaran isinya warna-warna, lingkaran itu diputar, itu semua jadinya putih. Jadi putih itu bukan warna, tetapi dia semua warna. Oleh karena itu dia goes unnamed. Kita nggak pernah ngomong, nggak pernah bicarakan itu. Kalau kita bilang persoalan ras, di kepala kita langsung kulit hitam, persoalan etnik, India dan sebagainya, orang Indonesia, Ambon, segala macam. Kita nggak pernah mikir bahwa Caucasian itu juga ras. Nah, setelah melihat bahwa ras itu adalah proses menamai kelompok-kelompok, kemudian kita melihat bagaimana ras itu juga sebagai rezim pandangan. Kenapa? Karena ras pertama kali terlihat, jadi gini, sebelum kita bertanya, sebelum dengar, sebelum apa-apa, yang pertama menunjukkan ras seseorang adalah tubuhnya, kulitnya. Ras itu berkenaan dengan visibilitas kulit dan fitur fisik. Jadi mau setengah mati saya bilang saya itu orang Caucasian, ya kalian percaya. Kenapa? Karena ras berkenaan dengan pandangan dan visibilitas kulit saya, visibilitas fitur fisik saya tidak memungkinkan saya untuk berkelit dari fakta bahwa saya punya ras tertentu atau saya berras tertentu. Nah, tetapi persoalan dengan ras juga adalah bukan cuma persoalan tubuhnya, bukan soal kita bahwa tubuh itu dipandang kemudian terlihat rasnya, tetapi juga siapa yang memandang. Jadi kalau dari ras kulit berwarna ke ras kulit hitam, itu ada persoalan memandang bagaimana ras kulit hitam putih melihat yang kulit berwarna, itu juga ada persoalan siapa yang memandang.
ya. Sama seperti kalau kita jadi mayoritas di Indonesia nggak kerasa kalau jadi Muslim. Kenapa? Karena semua orang begitu. Yang merasakan itu yang kebetulan bukan Muslim. Ketika semua standarnya itu terus nggak kerasa. Nah, ras juga begitu. Yang dominan itu tidak merasa bahwa dia mempunyai privilege untuk memandang, karena dia memandang terus, dia tidak tahu rasanya dipandang. Nah, jadi persoalan ras juga persoalan siapa memandang. Nanti kita akan balik lagi bagaimana persoalan gaze memandang itu juga berkaitan dengan persoalan seksualitas, dengan persoalan gender, dengan persoalan konstruksi sosial masyarakat ya. Nah, konstruksi pandangan seperti saya bilang juga bersama dengan kolonial. Jadi bedanya kalau penjajah sama terjajah itu memandang rasnya dengan cara yang berbeda. Ya, laki-laki memandang perempuan tidak sama dengan perempuan memandang laki-laki. Ya, ada persoalan lokal dan global. Ada persoalan lokasi kita, ada persoalan kelas gitu ya. Jadi cara kita memandang itu terkonstruksinya. Nah, sekarang saya kenapa meneliti sabun? Jadi kalau balik lagi ceritanya ke persoalan waktu saya menulis disertasi, saya sudah tertarik kepada persoalan whiteness yang kalau diterjemahkan agak susah ke bahasa Indonesia karena whiteness, keputihan kan itu pakai discharge. Jadi makanya saya tulisnya ke strip putih, strip an. Karena bagaimanapun juga begitu pembentukannya. Tapi kalau saya nggak pakai strip, maka akan jadi lain maknanya. Jadi kenapa? Jadi waktu itu saya udah tertarik. Oke, saya pengen bicarakan soal whiteness karena saya terganggu dengan persoalan warna kulit ya sudah agak lama karena saya nggak ngomong setiap saya dulu hitam karena saya berenang saya hitam. Terus tiba-tiba ngerasa nih kok kayaknya nggak ada yang cowok yang naksir sama saya, kenapa gitu ya, mungkin warna kulitnya. Jadi saya berhenti, terus ada putihan, mulai laki-laki mulai pada nggak tahu, oke, kayaknya lumayan nih perempuan gitu ya, saya nggak tahu. Tapi itu mengganggu saya karena kemudian fisik saya menjadi turun, dalam arti stamina fisik saya berkurang karena biasanya berenang lama, naik gunung, naik sepeda gitu, nggak takut hitam, tiba-tiba saya takut hitam kan saya cut itu semua. Kemudian saya mulai rada sakitan, kalau dulu dijemur tengah panas matahari kuat, hujanin kuat, tiba-tiba kena angin dikit sekarang masuk angin gitu ya. Jadi ada harga yang dibayar untuk si gaze, pandangan laki-laki yang saya inginkan ketika saya memutuskan untuk tidak berenang lagi itu. Jadi waktu itu jadi ini gaze itu pandangan. Jadi saya tidak menerima pandangan karena itu saya tidak diterima sebagai perempuan, oke? Untuk membayar harga pandangan yang saya pengen itu, saya kehilangan tubuh saya. Itu harga besar yang harus dibayar oleh saya. Dan kemudian ketika saya S2 saya jadi mikir, ini kayaknya ada yang salah dengan persoalan putih gitu ya. Waktu itu saya mulai dengan melihat Halle Berry ya, karena juga dia mixed race dan dia waktu itu nangis gila-gilaan tepat dia menang Oscar kan ya. Terus saya lagi mikir ini ada persoalan white race, kenapa dia nangis, kan dia mixed race, dia tidak sepenuhnya hitam. Tetapi kemudian saya sadar karena dia secara politik memilih untuk menamai dirinya sebagai orang kulit hitam. Kalau di Inggris kalau ada formulir itu ya, formulir, jadi ini juga yang bikin kesadaran saya tentang ras adalah ketika saya harus ngisi formulir ada white, I'm not, black, bawahnya Caribbean, African gitu ya, saya bukan. Terus Taiwanese, Chinese, bukan. Japanese, bukan, ya. Asian, bawahnya Asian .2. India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, bukan. Di bawahnya lagi ada other. Jadi I am the other. Saya itu other yang disatuin. Ras yang tidak terdefinisi, tubuh yang tidak terdefinisi dalam konstruksi ras orang Inggris, kemudian dibrokin satu kelompok sebagai other. Jadi kemudian saya mulai milih, tentang ras. Ini ada yang salah. Saya siapa gitu? Ternyata saya nggak cukup saya bilang I'm Indonesian karena Indonesian tidak diakui oleh
dalam konstruksi itu tidak ada Indonesia, berarti nggak ada. Saya cuma bersama dengan lian-lian yang lain yang tidak terdefinisi. Oleh karena itu terus saya mikir itu, terus setelah saya bilang sabun itu yang mulainya. Coba baca Anne McClintock tentang sabun, dan kemudian saya mulai mikir, ya sabun yang jadi persoalan. Karena waktu itu whitening lotion, whitening cream itu belum mulai banyak, tetapi yang mulai rasis buat saya sudah agak lama adalah sabun. Oke. Jadi kenapa sabun? Sekedar acknowledgement itu manekin buatan Yunis Kartika, fotonya oleh Fanny S. Alam, yang dia minta izin, boleh nggak saya mbak nulis bikin artwork berdasarkan Becoming White. Jadi itu. Jadi kenapa sabun? Sabun itu teknologi purifikasi sosial. Artinya gini, sabun itu membersihkan, to clean, kayak kita membersihkan piring, tapi juga to cleanse. Artinya kulit, to cleanse, kulit yang dibersihkan. Dan itu menjadi teknologi purifikasi sosial. Jadi kayak kalau orang kotor, badannya kotor, itu kelasnya rendah. Dan si kotornya nggak harus literal, nggak harus kotor. Kalau orang yang pekerjaannya mengharuskan dia kotor-kotoran, juga kelasnya rendah. Jadi si sabun itu seolah-olah memaknai perpindahan kelas orang yang di bawah ke yang atas. Ya. Kemudian kata McClintock juga, sabun itu bukan produk innocent. Jadi ketika Inggris melakukan penjajahan ke seluruh alam jagat dunia ini, yang dia bawa bukan cuma God, glory, gospel, tapi juga rasisme. Dan itu datangnya dari komoditas mundane, komoditas sehari-hari, sabun, biskuit, teh. Karena kalau orang Inggris mah centeng jam 4 minum teh, itu berbudaya. Mereka yang tidak melakukan itu tidak berbudaya. Yang dia masukkan juga adalah komoditi rasisme, komoditas sehari-hari yang sebetulnya bisa dijejali dengan pesan-pesan rasial. Jadi sabun kemudian menjual gagasan rasial, kalau cuma berupa ras, tapi rasis sebetulnya bukan cuma rasial. Karena kalau rasial itu kan of race, tentang race, tapi ini rasis berarti. Nah, bahkan lebih dari itu, kata McClintock, ideologi sabun adalah to wash and to clothe the savage. Jadi Inggris itu datang ke Afrika dengan misi suci untuk memandikan dan memakaikan baju to the savage, orang-orang yang masih liar di Afrika. Jadi jelas bahwa yang dia kejar itu yang kecil sebetulnya. Yang maksudnya dalam hal sabun, yang dia masukkan ideologinya adalah melalui hal-hal kecil seperti sabun, to wash and to clothe the savage. Jadi orang Afrika itu savage, orang Inggris itu berbudaya. In fact, semua ya orang selain Inggris mungkin dianggap tidak berbudaya. Sorry, ini rada sisa dulu. Oke. Nah, kita bicarakan tentang sabun sekarang. Menurut McClintock, ada Baba dan Stacy, ada persoalan rasial di dalam iklan sabun. Satu, sabun itu memang seperti yang saya sudah tadi katakan, agen ideologi rasis dan superioritas putih, karena dia dibawa, dan saya tunjukkan ada gambar-gambarnya yang menunjukkan bagaimana sabun itu tidak secara literal membersihkan kulit atau barang-barang, tapi karena persoalannya kotor atau bahasa Inggrisnya dirt, itu juga bermakna sosial dan budaya. Kayak dia orangnya kotor gitu. Maksudnya misalnya kalau perempuan biasanya seksual, ya si kotornya bukan literal tapi sosial. Nah, si sabun itu juga kemudian yang nanti akan lihat bagaimana si sabun itu berusaha membersihkan juga kotoran sosial, kotoran kultural, dan kotoran rasial di kotor. Yang juga selalu muncul di dalam iklan sabun menurut mereka itu adalah pakaian putih. Karena putih ada simbol domestisitas, jadi kalau
zaman Victoria waktu itu kalau pembantu-pembantu itu harus pakai baju putih. Kenapa? Karena kalau putih, kalau kena kotor kelihatan. Waktu itu ada yang disebutnya obsession for cleanliness waktu zamannya Victoria. Jadi hordeng itu mesti rapi, bersih semuanya dan semua putih. Kalau putih harus putih beneran. Putih juga adalah simbol yang belum tersentuh, untouched, karena kalau udah disentuh kan ada warnanya kan, ada kemurnian, purity, atau juga alam dalam arti alamiah gitu yang juga belum tersentuh, belum. Nah, nanti kita akan bicarakan bagaimana alam itu akan berrelasi dengan budaya dengan cara yang tidak dikotomis. Kemudian yang juga sering muncul dalam fetish rasial dalam iklan sabun adalah kaca cermin. Kenapa cermin? Karena cermin adalah simbol rezim pandangan. Dan kalau kita melihat ke cermin, siapa yang kita lihat? Atau siapa yang ingin kita lihat? Atau saya seperti apa yang saya ingin lihat? Bukan kayak kita ngaca terus kita ngaca, loh kok saya jerawatan? Karena kan itu punya kita sendiri. Seolah-olah yang kita lihat itu, terus kita lihat jerawat itu langsung ini ada yang salah dengan itu kan rezim pandangan. Kayak cermin juga simbol dari visibilitas tubuh atau kulit yang berkeras. Jadi tubuh kita itu tidak pernah netral. Nggak ada orang yang bilang, ada yang bilang kita lahir tabula rasa seperti kertas putih. Nggak bisa seperti kertas putih, karena begitu lahir ada yang dilahirkan ganteng, ada yang dilahirkan jelek. Kita lahir ada yang udah lahir putih kulitnya, ada yang dilahirkan gelap kulitnya. Jadi tidak tabula rasa. Bagaimana orang itu kemudian menghidupi hidupnya juga berkenaan dengan bagaimana orang lain melihat tubuhnya. Ya. Jadi sialnya misalnya sampai sekarang faktanya perempuan yang cantik berpenghasilan lebih banyak daripada perempuan yang tidak cantik. Ya kan? Dan itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa bilang itu tabula rasa. Karena ada orang yang punya privilege gitu. Di kita sekarang yang sangat obsesif terhadap kulit putih, orang yang lahir kulit putih tidak merasakan pedihnya hati mereka yang kulitnya tidak putih. Terus ribut dengan whitening, sibuk dengan pakai ini, maskeran, luluran, nggak berhenti-berhenti. Yang atau kalau milih baju aja, milih baju. Yang tidak putih akan bilang, aduh saya nggak bisa pakai ini soalnya gelap. Yang tidak punya masalah itu nggak ngerasa itu ada masalah. Ya, jadi si cermin itu kemudian menjadi simbol visibilitas tubuh dan kulit kita yang berat. Yang juga muncul dalam fetish iklan sabun adalah monyet atau hibrid. Hibrid itu adalah campuran antara monyet dan manusia, itu hibrid. Nanti kita lihat ada bentuk hibrid lain yang harus kita bahas dan sesuai dengan judulnya, yaitu mixed race celebrities. Tapi kan hibrid mengacu kepada sabun, karena sabun di sisi mundane kan, sabun cuman sabun lah, komoditas sehari-hari. Tetapi dia itu penting karena dia membawa nilai-nilai imperial dan kolonial Inggris gitu. Jadi yang tampaknya ringan itu sebetulnya tidak. Dia membawa nilai-nilai ideologi, padahal cuman sepotong sabun saja. Ya, yang juga muncul monyet sebagai pengganti perempuan itu terutama di zaman Victoria, ketika obsession terhadap cleanliness, obsesi terhadap kebersihan itu mengharuskan perempuan untuk bekerja lebih keras untuk membersihkan rumahnya. Tetapi kontribusi perempuan itu tidak bisa direcognize, tidak bisa diakui secara publik. Oleh karena itu iklan menggunakan monyet sebagai pengganti perempuan. Jadi iklan sabun itu gambarnya monyet yang melakukan pekerjaan domestik, tapi itu sebetulnya sabun. Nah, perempuan kemudian menjadi hibrid karena dia hibrid. Kenapa? Karena dia harus ada di publik dan di domestik, atau dalam ideologi Victorian era waktu itu, a woman has to be a lady in the drawing room and a monkey in the bedroom. Jadi perempuan adalah hibrid karena dia harus ladylike, tetapi pada saat yang sama dia harus like sexually wild. Kalau in the bedroom itu hibrid karena dia punya dua karakteristik ya. Nah, ini contoh iklannya, jelaskan ya. Ini iklan Pierce tahun 1999
118 sekian. Nah, menurut McClintock, sabun bermerek pertama muncul tahun 1884. Apa artinya kalau ada merek? Waktu kalau cuma sabun sepotong-sepotong mah nggak ada pemisah kan? Begitu ada merek, maka ada pengelompokan. Pemakai sabun muka L'Oreal tidak sama dengan pemakai sabun muka Lancome, tidak sama dengan pemakai sabun muka Biore. Itu ada kelasnya. Jadi branding itu berhubungan dengan pemisah dan pembangun hierarki, ya. Nah, yang kalau kita lihat dari iklan sabun ini, yang kita lihat adalah bagaimana ada dikotomi hitam putih, hitam putih. Si anak kecil si kulit hitam itu digambarkan alamiah. Bacanya alamiah itu sama dengan tidak berbudaya, ya. Yang alamiah itu berarti tidak berbudaya. Nah, si bayi, ini anak kecil juga kulit putih. Harusnya anak kecil saya mukanya kayak kakek-kakek. Dia memandikan in the way atau mendorong si bayi, karena si ini kayaknya nggak mau mandi, tapi dia masukkan. Kalau mandi, dia akan muncul sebagai orang kulit putih. Artinya dia menjadi berbudaya. Masalahnya adalah waktu itu kan diri adanya di kepala, adanya di mind, bukan di body. Jadi sekarang kita juga lihat bagaimana dikotomi diri dan self and mind. Mind adanya di sini, mind. Jadi kalaupun si kulit hitam ini bisa bertukar ras tubuhnya, tetap aja dianggapnya dia kepalanya kepala orang kulit hitam yang alamiah / tidak berbudaya seperti orang kulit putih. Jadi kita lihat bagaimana sekarang si dikotominya antara yang berbudaya dan tidak berbudaya. Alamiah dalam arti dia belum kenal budaya, dan kemudian yang kita lihat adalah juga lihat ini masih ada fetish baju kulit putih, baju warna putih ya di situnya. Ada cermin karena yang di gambar bawah itu si anak laki-laki kulit hitam dikasih cermin untuk ngelihat nih hasil kamu mandi. Ya, warna kulitnya jadi putih tapi tidak kepalanya. Jadi tetap aja si yang punya kepala berbudaya itu cuman orang kulit putih. Yang jadi masalah juga adalah di sini untuk menjadi berbudaya orang harus berganti ras. Nunjukin itu untuk menjadi berbudaya orang pakai. Nah, cermin situ sebagai simbol transendensi, artinya dia bisa mentranscend kulitnya yang hitam menjadi putih. Juga cermin adalah simbol dari kenikmatan narsisis karena kan dia juga senang warna kulitnya berubah, sama seperti banyak perempuan sekarang kalau kulitnya kan, kalau Pond's malah mengajarkannya pakai itu ya, Pond's, terus apa yang ada satu merek yang ada gradasi warna kulit putih, jadi ditempelkan, jadi tahu kita udah naik apa belum si gradasi keputihannya. Dan itu menjadi si kaca itu menunjukkan apa namanya, Garnier ya, itu dikasih itu. Jadi kita harus ngaca untuk tahu berapa derajat kita putihnya naiknya. Nah, seperti kita lihat sekarang bagaimana sabun di sini bukanlah komoditas sederhana yang membersihkan tubuh, karena sabun kemudian dipakai sebagai teknologi purifikasi sosial, rasial, kelas, dan budaya. Samalah sama orang kita juga sekarang kalau orang nggak mandi, mandi sih salah, karena yang nggak mandi juga ada sanksinya. Nah, ini sabun yang lain, ini sabun yang rumah tangga, bukan sabun mandi, ini sabun domestik. Mungkin setara dengan KTH sekarang. Kalau kita masih ada KTH nggak sih? Sabun KTH, sabun cap tangan gitu yang kayak keju gitu ya. Nah, ini yang dipakai adalah hibrid karena dia itu laki-laki gentleman, dia pakai jas, harusnya seperti gentleman, tetapi jas juga kan compang-camping. Dia manusia bukan, tapi monyet pun tidak, karena monyet gesturnya kan nggak begitu. Ini hibrid, jadi dia nggak manusia, nggak monyet, nggak gentleman, nggak pakai baju rapi tapi bukan gentleman, ya.
Dan nah kemudian yang kita lihat adalah monyet sebagai simbol alam atau bukan budaya atau tidak berbudaya. Jadi kalau kita panjangkan, jadi si alam itu sama dengan binatang ya. Jadi yang alamiah itu yang lebih mendekati binatang. Nanti kita lihat bagaimana konstruksi tubuh perempuan juga lebih mendekati ke alamiah sebagai binatang, gitu ya. Nah di sini monyet, karena yang pakai si sabun monkey brand itu perempuan. Si monyet sebagai pengganti perempuan karena perlunya invisibilitas peran perempuan ketika itu, jadi nggak boleh dikeluarkan fakta bahwa perempuan yang bekerja untuk membersihkan. Nah sekarang kalau kita lihat satukan lagi berbagai persoalan itu. Sekarang pindahkan ke iklan sabun kecantikan. Ini iklan sabun kecantikan tahun 1955. Saya ambil dari Stargazing J.P. Stacy. Kalau tadi persoalannya masih berbudaya alamiah dan rahasia. Di iklan ini Susan Hayward waktu itu adalah bintang Hollywood top waktu itu. Jangan lupa iklan sabun Lux, kalau orang Indonesia ngomongnya Lux, itu harusnya Lux ya. Anyway, adalah selalu dengan sabun untuk bintang. Ini 9 out of 10 film stars use pure white Lux toilet soap. Jadi si sabun Lux ini secara konsisten menggunakan stars, menggunakan selebritis dari dulu. Nah, yang kita lihat di sini adalah bagaimana persoalan mandang gaze tadi. Di sabun itu, ini marmer ini adalah marmer karya pematung yang mengabadikan si Susan Hayward-nya. Jadi Susan Hayward melihat patung dirinya sendiri. Dan jadi gini, kamera melihat gini. Pematung melihat Susan Hayward dan membuat patung. Kita melihat Susan Hayward mengagumi dirinya. Itu ada berapa gaze di situ, ya. Dan yang kita lihat adalah bagaimana Susan itu mengagumi kecantikan dirinya sendiri karena dia tidak secantik dirinya sendiri. Ya. Jadi untuk Susan bisa cantik seperti ini, itu ada jarak, ada gap. Gap itu yang kemudian akan dijembatani oleh sabun. Untuk Susan menjadi secantik dirinya, dia harus pakai sabun. Jadi ada persoalan dilihat gap ini, dan itu penting. Konsep jarak atau gap antara yang tidak cantik menjadi cantik adalah gap yang akan dipakai terus-menerus oleh kapitalisme untuk menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, untuk menciptakan konsep-konsep kecantikan yang terus berubah. Nah, fetish hybrid juga muncul di sini karena si ini kayak tampak seperti marmer tapi sebetulnya sabun. Jadi dia hybrid antara ini karya seni tinggi atau karya seni rendah, atau apa namanya? Karena dia sabun yang seperti marmer. Atau kalau itu marmer yang seperti sabun, antara high art sama mundane commodity. Nah kemudian yang juga muncul, dan ini versinya jadi kurang lebih sebetulnya sama dengan, mungkin cuma lebih dihaluskan sedikit dari versi iklan sabun Fierce yang tahun 1800-an. Karena karena ini terlalu kecil saya nggak bisa bacakan ini. Di dalam teks itu ada 4 kata white yang mengimpresi kecantikan sebagai putih atau putih sebagai kecantikan. Jadi Susan itu orang kulit putih yang cantik, tetapi untuk cantik dia masih kurang putih. Dia harus lebih putih lagi. Karena itu si iklan sabun ini mendorong Susan untuk menggunakan Lux supaya dia cantik sebagaimana image dia, dan putih kemudian muncul sebagai representasi cantik, atau cantik itu putih atau putih itu cantik, ya.
Nah, di Indonesia iklan sabun Lux itu secara konsisten juga menggunakan model Indo. Karena si nilai putihnya itu kemudian juga masih juga menjadi komoditas yang dijual oleh sabun ini. Jadi karena kita tidak bisa memasang orang Caucasian, maka sabun Lux sejak lama sudah dikenal menggunakan selebriti Indo. Widyawati, Marini, Ida Iyasha, Marisa, ini semua punya mixed race. Nadia Hutagalung, Sofia Lacuba juga pernah jadi sabun Lux, dan Feby Febiola. Dan masih banyak lagi, ada Lydia Kando, masih banyak lagi ya. Dan lucunya saya menemukan website yang bikinnya laki-laki yang sangat mencintai iklan sabun Lux. Jadi dia punya koleksi iklan sabun Lux dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi dan dia bisa bilang tahun berapa ada iklan si ini, ada si ini gitu. Dia pecinta sabun Lux ya. Bukan pecinta sabun Luxnya, maksudnya pecinta iklan. Kenapa? Karena si iklan iklan itu kan mundane commodity. Iklan itu kan komoditas sehari-hari. Tetapi dengan Lux iklannya itu dibikin menjadi seolah-olah itu high art. Seolah-olah film yang bagus, terus dalam berapa detik itu dia jadi semacam karya seni yang tinggi. Tapi sebetulnya dia kan cuma iklan, ya. Jadi hybrid juga iklannya. Dan ini kemudian dapat dipahami kenapa misalnya Indo itu ditandai sebagai putih dan itu kemudian konsisten dilakukan oleh Lux, sehingga konsep kecantikannya adalah normatif, yaitu kulit putih. Ya, nanti bagaimana kita memaknai kulit putih yang Indo? Jadi disertasi saya meneliti bukan perempuan Caucasian, tapi mixed race celebrity karena dalam konteks Indonesia. Nah, sekarang langsung Indo sebagai representative hybrid ini Mariana Renata yang juga mixed race. Satu persoalan dengan putih adalah dia putih tetapi tidak cukup putih, ya kan? Kita masih bisa mengenali rasnya sebagai bukan orang Indonesia, tetapi kita bisa bilang dia putih, tetapi tidak cukup putih. Indo juga ini kan fetish hybrid karena dia mix gitu ya, menampilkan ketaksaan rasial, ketubuhan dan seksual. Artinya begini, kalau orang mixed race ada persoalan dengan pandangan. Kalau dia ditanya identitasnya, kamu orang mana? Kalau orang yang dari atas sampai bawah itu misalnya bapaknya kakek buyutnya orang Jawa, kawin sama Jawa lagi, terus ditanya kamu orang mana? Jawa, saya. Mereka yang mix itu kalau ditanya kamu orang mana, nggak akan gampang dijawab, bukan? Iya kan? Tanya, oke, misalnya saya tanya, Emeralda, kamu orang mana? Diam dulu kan? Iya, diam dulu. Karena ada persoalan race di situ yang dia harus putuskan saya orang apa. Itu bisa jadi keputusan politik, itu bukan keputusan natural. Nggak bisa seenaknya bilang, oh saya orang ini aja deh. Enggak, itu keputusan politik. Kenapa Halle Berry memilih hitam, ibunya kulit putih? Itu pilihan politik. Ya, jadi si tubuh yang mixed race itu punya ketaksaan. Dianya sendiri tidak gampang mengidentifikasi dirinya sebagai orang apa. Jadi kalau kata King, namanya Choco King kalau nggak salah, pertanyaan terhadap mixed race yang prevalen, yang berulang-ulang adalah what are you? Jadi kalau tubuh kita tidak sama dengan yang lain, ada orang nanya what are you? Artinya kenapa? Artinya dia memandang kita sebagai orang yang beda, sebagai different, dan dia tidak bisa mengidentifikasi ras kita apa. Jadi pertanyaannya what are you adalah pertanyaan prevalen terhadap mixed race, ya, karena tubuhnya taksa, dan kita selalu harus tahu identitas orang lain sebelum kita berelasi dengan dia. Oleh karena itu ketaksaan si pemilik tubuh dan ketaksaan orang yang memandang tubuh yang taksa itu sebetulnya menampilkan ketaksaan yang
dari dua sisi, dari sisi yang punya tubuh, dari sisi yang melihat. Jangankan ya misalnya tubuh saya relatif gampang diidentifikasi, tetapi pertanyaan tentang saya orang mana juga saya nggak akan gampang jawab. Oke, saya rasnya mah gampang. Tapi pertanyaan kalau dalam konteks Indonesia ditanya orang mana kan nanya etnisitas kan? Itu juga saya nggak jawab. Kalau ada di luar negeri, orang ngomong sama saya pakai bahasa, misalnya saya di Manila, saya ngomong teman saya, orang ngomong sama saya pakai Tagalog. Saya nyampe ke Thailand, orang ngomong sama saya pakai bahasa Thai, ya. Itu menunjukkan ada ketaksaan tubuh saya. Orang harus tahu gimana menghadapi saya karena sampai mereka tahu tubuh saya itu apa rasnya. Nah, mixed race itu menambah ketaksaan rasial. Belum lagi ditambah dengan konstruksi-konstruksi kita tentang ras tertentu. Misalnya kita selalu menganggap orang barat mah seks bebas, ya kan? Begitu kita melihat tubuh yang mengandung Caucasian, implikasi lain adalah konstruksi-konstruksi lain yang menempel dengan itu, ya, misalnya konstruksi seksualnya dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu menimbulkan ketaksaan. Mixed race itu menampilkan. Yang berikutnya adalah mixed race juga mengimplikasi transgression. Ya, kenapa? Karena ada ras yang dilanggar. Kita kan tadi bicara bagaimana ras itu cara atau ideologi yang mengelompokkan manusia ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan fitur fisik dan warna kulitnya. Sekarang kalau ada mixed race, berarti kelompok-kelompok itu sudah ditransgresi. Ada yang lompat dari kelompok ini pindah ke kelompok lain sedemikian sehingga si ke wholeness dari satu kelompok itu menjadi melebar gitu. Kalau tinta harusnya kan itu saja yang melebar karena itu adalah ekses dari keluarnya dari transgresi rasial tadi, ya. Jadi mixed race itu mengimplikasi transgresi rasial. Nah, sekarang persoalannya, karena tadi saya udah tunjukkan bagaimana Lex itu, saya ngomongnya Lex aja karena orang Indonesia bilangnya Lex. Bagaimana Lex itu secara konsisten juga melakukan fabrikasi sebagai usaha passing as white. Karena putih sudah dikonstruksi sejak awal dalam iklan Lex sebagai cantik. Dalam konteks Indonesia, nggak bisa pakai model Caucasian. Oleh karena itu dipakai model yang mendekati Caucasian, dan kemudian itu dilakukan juga fabrikasi sehingga dia bisa passing, artinya bisa dikenali, recognize as white. Kayak saya misalnya, kalau saya ke Manila, terus orang ngomong sama saya pakai bahasa Tagalog, sebetulnya in a way saya sudah pass as Filipino, ya kan? Karena orang mengaku itu, saya nggak ngomong apa, saya bilang saya passing as Filipino, ya. Saya nggak akan bisa passing as white, tapi passing as Filipino, Malaysian mungkin masih bisa, Singaporean dan sebagainya, ya. Nah, passing as white, nanti kita lihat lagi bagaimana konsep-konsep tadi itu akan saling berinterrelasi di dalam iklan sabun. Jadi kalau saya mesti jujur, waktu saya bikin presentasi ini, saya agak overwhelmed karena begitu banyak yang harus saya masukkan dengan hanya ini 20 slides itu agak susah. Jadi ini cuma sekadar kayak orang kalau di supermarket nyicipin dong aplikasinya semangkok kecil gitu. Tapi kalau mau pakai pedas, pakai segala macam belakangan gitu ya. Jadi ini sekadar testernya. Nah, saya cerita lagi. Waktu penulisan disertasi ini, saya di Inggris, saya nggak tahu mesti ngambil data dari mana. Saya nggak mau pakai koran, saya pengen pakai majalah karena I'm concerned with women's culture. Saya dikasih akses ke popular culture library, cuma sebesar gini, paling kecil. Tapi isinya majalah perempuan, bayang nggak? Majalah perempuan segini banyak. Terus saya masuk ke situ sebagai peneliti. Seharian saya kira cuma baca majalah perempuan. Sedang sekali ya, baca gosip, baca iklan, terus sebagai dia apa lagi kerja gitu, lagi meneliti, padahal saya lagi kerja. Tapi kemudian saya melihat, ini kalau saya pakai konsep, pakai bahannya dari Inggris,
sedikit sekali yang sebetulnya berhubungan dengan saya, yang bersentuhan dengan saya. Oleh karena itu, saya minta ada saya cuma bilang cari majalah yang ada Tamara sama Sofia lah, coba kirimin ke Inggris, kirimin. Dan mungkin karena ya Tuhan baik kali sama saya, jadi itu si majalah semua, every single one itu kepake dan semua saling bertautan. Jadi kalau nanti saya cerita ada berbagai sumber yang saya tampilkan, itu seolah-olah dapat susah nyari kayak banyak, itu sebetulnya enggak, si majalahnya dapat dan kemudian untungnya itu saling bertautan gitu. Jadi semua yang saya butuh, kalau saya bilang saya pengen sambungkan ke sini, si majalah yang dikirimkan itu ada mengandung itu, jadi lebih memudahkan, jadi bisa diselesaikan cepat. Oke, ini yang pertama kali menarik perhatian saya, Tamara Bleszinski, Feminitas yang Terbelah. Ini saya dapat dari si majalahnya itu di halaman yang pakai 2 halaman itu iklannya ya. Ini mungkin sepele, tapi lihat bagaimana pembelahan ini di halaman di majalah itu terjadi secara sempurna. Ini kita bicara iklan Lex ya, jadi sempurna, belahnya ini sempurna. Dan yang kita lihat juga Photoshopnya juga bagus, jadi flow rambutnya nggak jadi kayak aneh. Nah, yang saya lihat, dan kita juga bisa lihat bagaimana si fetish putih masih ada di sini. Yang kemudian kita lihat adalah bagaimana perempuan itu ditampilkan sebagai hibrid lagi, persis seperti yang dibilang Anne McClintock terjadi pada zaman Victoria, perempuan sebagai a monkey, a lady in the drawing room and a monkey in the bedroom. Karena si ini ditampilkan dengan mungkin lebih halus, tetapi kurang lebih isinya sama. Bagaimana yang ini adalah a kind of girl next door aja, pakai bajunya putih yang mencerminkan innocence, purity, kemurnian, untouched, lipstiknya juga pink yang ini karena warna ini, tapi sebenarnya pink yang sangat tipis ya, jadi natural. Lihat juga dia pakai bandana putih yang juga menguatkan kesan girl next door-nya. Dan lihat cara ini kalau kita sempat mereka yang main di visual culture atau di film tahu bagaimana touching itu mengimplikasi sesuatu. Jadi yang dia sentuh ada rambutnya dengan cara kayak anak kecil aja main-mainin rambutnya. Nggak sama seperti yang di sini. Di sini ada self touching yang lebih erotis gitu. Dan warna yang dipakai juga gelap, tidak hitam, tapi juga mengimplikasi it's been colored gitu ya. Jadi dia tidak lagi innocent, dia experience. Bibirnya juga dipasang merah, self touching, itu semua mengimplikasi seksual dan itu ditubuhi oleh Tamara yang sama. Jadi Tamaranya satu, tapi dia satu girl next door yang innocent, yang aseksual, bahkan satu lagi Tamara yang sangat seksual dan ditubuhi oleh satu orang. Dan ininya memahami wanita apa adanya yang mana? Pertanyaannya, Lex bilang Lex memahami wanita apa adanya. Apa adanya itu artinya perempuan harus ini dan harus itu, ya kan? Apa adanya sebetulnya lebih ke konstruksi bagaimana konstruksi sosial budaya kita menginginkan perempuan. Jadi kalau bilang perempuan apa adanya, ya begitu, perempuan apa adanya ya ini ya itu, dan itu harus secara cerdas dimanuver oleh perempuan. Karena kalau saya memainkan peran ini di kelas misalnya, maka saya akan I'll be a bad teacher, like sexually bad teacher gitu. Tapi kalau saya main ini juga salah. Jadi peran yang disebut perempuan apa adanya itu tidak pernah fix, perempuan selalu hibrid. Itu yang tadi kita bilang di awal, bagaimana perempuan itu harus seksual tetapi tidak menunjukkan seksualitasnya. Ya, dia harus tampak pure, aseksual, nggak tahu apa tentang seks, tetapi dia harus tahu juga tentang seks. Dia harus semuanya. Itu juga menunjukkan bagaimana perempuan itu hibrid. Jadi feminitas yang terbelah karena itu ada di dua sisi. Orang Indonesia bilangnya perempuan baik-baik sama perempuan jalang, atau a lady and a whore kalau bahasa Inggrisnya. Seolah perempuan itu ada dua kubu yang berbeda. Jadi feminitas yang terbelah, dan
dan lux itu kemudian mendorong perempuan untuk ada di dua-duanya. Dan ini yang saya anggap menarik karena apa yang sudah ditunjukkan oleh Anne McClintock dalam penelitiannya 1800-an, iklan 1800-an itu sebetulnya masih prevalen sampai sekarang. Ini penelitiannya 2001. Saya cek yang terakhir-terakhir, kurang lebih tema seperti ini itu berulang dalam bentuk yang lain-lain, tetapi selalu berulang. Oke. Nah, ini iklan gift. Iklan gift juga memakai 2 halaman, tetapi lihat bagaimana ini tidak nyambung. Saya sudah berusaha sebaik mungkin sama gift, begitu kan? Tapi rupanya rasionya nggak sama antara yang kiri dan kanan, sehingga nggak pernah bisa nempel. Ya, ini saya catat sebagai nanti kita lihat bagaimana permainan gift dan lux sini. Jadi bagaimana lux lebih serius menghadapi atau melakukan ad-nya, dia melakukan iklannya dia menganggap iklannya sebagai high artwork, sementara gift mungkin lebih menganggap praktikalnya apa, pesannya nyampe, iya nggak kepotong, betul nggak kepotong, Sofia harus cantik ya udah selesai. Tapi tidak dengan sabun lux, ya. Nah, dia tahu kapan saat memanjakan diri. Ini sebagai lawan dari tadi memahami wanita apa adanya, ya. Dia tahu saat memanjakan diri, artinya sekarang kita bayangkan sabun gift itu berapa ribu sih harganya, murah kan ya. Jadi bayangkan yang memanjakan diri pakai sabun lux, sabun gift itu siapa? Nggak mungkin Sofia Lacuba, bukan? Saya bayangkan mungkin yang penghasilannya memang rendah, untuk beli sabun gift kan murah. Jadi untuk perempuan mandi itu adalah bentuk kemewahan. Karena kalau di luar kamar mandi suruh masak, suruh ngepel, suruh nyuci piring, belum anaknya hanya di kamar mandi perempuan bisa menemukan kemewahan. Tutup pintunya, bisa pura-pura nggak kedengar. Nanti aja nggak kedengeran, gitu ya. Padahal nggak kedengeran. Kalau masih kedengeran, kerasin lagi adanya. Karena si mandi itu adalah bentuk kemewahan, ya, mandinya menjadi. Tetapi, nah sekarang kita bayangkan Sofia Lacubanya ini juga fetish putihnya muncul. Ini putih, sabunnya juga warnanya putih, lipstiknya keputihan, ini nailnya juga, kukunya juga putih-putih. Dan yang kita lihat adalah seolah-olah dia sedang memanjakan diri, begitu. Tetapi kita balik ke problem gaze tadi. Gaze dia tidak menunjukkan dia sedang menikmati diri, karena kalau lagi santai mah nggak akan ngelihat ke orang. Ini mata yang conscious bahwa ada orang yang sedang memandang dia. Ya, jadi ketika memanjakan diri, sebetulnya yang dia manjakan bukan dirinya, tetapi dia memanjakan diri karena dia tahu ada orang yang suka kalau dia sudah seperti ini cantiknya. Ini matanya itu menunjukkan ada gaze terhadap dia. Ada kesadaran, ada pandangan yang ditujukan kepada dirinya, kepada tubuhnya. Jadi yang terjadi adalah si kata gift itu kan nggak jelas. Gift itu artinya apa? Karena bahasa Indonesia mah, bahasa Inggris mah nggak kenal gift, pakai P gitu aja, nggak ada ya gift gitu. Nanti kita bicarakan itu. Tapi kalau misalnya gift itu oke lah, gift memberi, yang dia beri bukan dirinya, bukan dia memberi dirinya, tetapi giftnya itu dirinya sendiri gitu. Kalau dia pakai gift, dia cantik dan sehingga dia bisa memberikan dirinya, ya. Dan ini juga konteksnya perempuan dewasa. Dia tidak seperti yang Tamara tadi harus pakai perempuan yang tampak innocent. Di sini enggak, perempuan dewasa yang tampak natural, ya. Tetapi dia tahu, perempuan dewasa yang juga aware tentang seksualitasnya. Dia tahu kalau posenya begitu, orang melihat dia, obviously, karena kan kamera berkelamin katanya ya, itu pasti laki-laki sedang memandang dia. Jadi ada male cases. Jadi yang kita lihat juga di sini adalah feminitas sebagai kemewahan, dan tetap persoalannya adalah bagaimana Sofia Lacuba dan
Tamara Bleszynsky itu ditampilkan sebagai kulit putih. Ya. Sorry ini. Nah, oke. Sekarang kita bicara yang lain. Satu, yang tadi adalah persoalan feminitas. Yang kedua adalah tadi saya bicara persoalan bagaimana mereka harus pass as white. Ya kan? Jadi kalau lihat bagaimana lighting, pemilihan baju dan sebagainya itu menunjukkan itu membantu memutihkan kulitnya sehingga dia lebih putih dari Tamara aslinya. Yang saya bicarakan sini bukan Tamara yang asli, yang real, tapi Tamara yang menjadi citra feminitas dalam iklan sabun. Persis seperti Susan melihat si marmernya tadi. Nah, jadi bagaimana Tamara ini ditampilkan sebagai kulit putih, ya, sebagai ras kulit putih, karena misalnya warna rambutnya jelas bukan warna rambut orang Indonesia. Ya, ini konstruksi ini. Jadi terus juga di heighten, misalnya bentuk hidungnya dia yang bukan bentuk hidung orang Indonesia, itu juga ditonjolkan melalui fabrikasi. Saya bilang fabrikasi sehingga dia tampak putih, tampak seperti orang putih. Jadi dia bisa pass in a way as white. Sama juga dengan Sofia Lachuba. Kelihatan sekali ini ada lighting, ini lighting kan ya, ini lebih terang daripada yang sebelah sini, dan itu membantu kulitnya supaya tampak lebih putih ya. Dan di sini tulisannya give, memberiku segalanya. Itu yang tadi saya bilang. Bagaimana yang diberikan bukan give memberi dia, tetapi dia menjadi give sebetulnya. Nah, iklan give berikutnya adalah yang menggunakan Eva Celia, anaknya Sofia Lachuba. Sekarang kalau kita lihat, Sofia Lachuba itu setengah Indo, ya, karena ibunya dia, bapaknya. Coba, bentar. Salah satu bapaknya, dia setengah Indo. Tetapi Eva itu 1/4 Indo, ya kan? Dengan demikian, kalau saya bisa hitung-hitungan gampang. Dengan demikian, Eva itu yang ketika Eva sama Sofia ditempelkan dan tangan Sofia di sini, yang terlihat kontras adalah bagaimana kulit Sofia Lachuba itu jauh lebih putih dibandingkan kulit Eva. Dan jelas di sini yang cantik itu ibunya. Dan kelihatan bahwa untuk Eva menjadi cantik seperti ibunya, dia juga harus melalui gift. Karena kulit dia tidak sekulit ibunya. Selain itu, menempelkan Eva dengan Sofia juga menunjukkan bagaimana youthfulnya si Sofia Lachuba. Ya, lihat ibu sama anak nggak jauh beda, ibu sama anak perempuan. Jadi Sofia Lachuba jadi tampak muda dan dia lebih terlihat lagi ditekankan lagi warna kulitnya yang putih karena dia dikontraskan dengan warna kulit anaknya yang lebih gelap. Nah, yang kita lihat yang juga mengganggu adalah bagaimana pandangan ini. Karena pandangannya juga conscious, ada yang memandang. Jadi sekali lagi gift itu mereka cantik tetapi untuk diberikan ke orang lain. Bukan pandangan yang misalnya iklan Tamara Bleszynsky ada yang dia jalan sendirian, jalan Pasar Baru kalau nggak salah Jakarta. Tapi dia nggak ngeliat yang lain, dia senang aja gitu. Itu nggak ngeliat dia conscious memberikan tubuhnya pada yang lain. Tetapi di gift itu si pandangan matanya selalu conscious akan posisinya sebagai yang dipandang, sebagai objek yang dipandang. Nah, jadi yang terjadi adalah ada transgresi di sini karena Eva ditempelkan dengan Sofia Lachuba dan yang kelihatan pakai lipstik di sini kalau bisa lebih jelas lihat iklannya, sepertinya yang kelihatan pakai lipstik justru Eva, bukan Sofia. Jadi si Sofia Lachuba jadi dibikin lebih muda, Eva Celianya dibikin jadi lebih dewasa gitu ya. Mungkin saya melihat ini jadi mirip seperti tempelannya seperti yang feminitas terbelah antara Tamara Bleszynsky. Cuma itu antara dirinya sendiri, yang ini ditempelkan dengan anaknya ya.
Jadi di sini juga lihat innocence dan inexperience ya di sini terlihat. Jadi walaupun Sophia Lachuba supposed to be experience, tapi di situ dia di posisi seksualnya ditawarkan, dinetrakan oleh fakta bahwa dia punya anak, megang anak. Karena kan apa ya, motherhood di Indonesia itu tidak bisa dibilang seksi. Indonesia tidak kenal MILF. Ada yang tahu MILF? Ya, Indonesia nggak kenal MILF, tapi kalau orang yang menggunakan konteks bahasa itu, kalau ibu-ibu mah nggak boleh seksi. Jadi seksualitas Sophia Lachuba itu dinetralkan karena dia megang Eva. Ya, jadi walaupun dia seksi, matanya seksi, memandang inviting itu, tetapi dia tidak menjadi murah itu karena dia megang Eva. Jadi seolah Eva menetralisir seksualitasnya. Emang ibu. Itu saya ngobrol kemarin di kolam renang deh, saya kan ibu gosip ya. Saya ngobrol apa bilang, ada saya mau lah ibu-ibu. Jadi seolah ibu-ibu itu tidak lagi harus seksi, tidak harus lagi cantik. Gitu. Saya ngasih coklat, terus ini tahu berapa kalori gitu. Saya bilang, ada saya mau lah ibu-ibu. Saya bilang, emang kalau udah ibu-ibu kenapa? Saya bilang, ya udah aja kalau udah begitu kan kata dia udah aja biar aja badan saya kayak gini sih ya. Jadi seolah kalau ibu-ibu tidak lagi harus seksi, tidak lagi harus menarik, tidak lagi harus nah ini dinetralisir di sini. Nah iklan yang berikutnya ini adanya sekitar tahun 2003-an yang kemudian Dian kami mundur masuk Mariana Renata. Munculnya sekali yang sebenarnya kan tagline-nya memahami wanita apa adanya. Yang ini pancarkan pesona bintang dalam dirimu, yang kalau yang globalnya itu bring out the star in you. Nah ini Mariana Renata baru muncul dan dia masih belum jadi selebritas. Orang masih bingung, loh kok Dian Tami diganti sama Mariana Renata? Emang Mariana Renata siapa? Gitu ya. Belum pada kenal Mariana Renata meskipun semua orang ngaku dia cantik. Nah iklannya yang muncul di TV yang pertama jelas adalah bagaimana kamera bermain antara Mariana dan Tamara Bleszinski. Jadi Tamara itu akan menghadiri kayak acara selebriti itu dia dandan segala macam. Pindah kameranya ke Mariana yang juga melakukan ritual mandi pakai sabun lux tentu saja dan membayangkan Tamara. Jadi dia membayangkan dirinya sebagai Tamara. Jadi misalnya ngaca si Tamara, strek hilang Mariana yang ngaca. Jadi seolah si kameranya Mariana berubah dari Tamara, Mariana. Jadi si Mariananya yang bring out the star in you. Dia kan bukan star waktu itu dan itu lengkap sekali karena Mariana waktu itu bukan star. Jadi Mariana ditempelkan dengan Tamara yang sudah star. Jadi ngacanya itu yang Mariana yang ngaca yang kelihatan Tamara. Ya, dan sebagainya. Dan terus kameranya bolak-balik sehingga kita tidak tahu yang mana Mariana yang mana Tamara. Dan jadi ketika si Mariana ngaca begini, Tamara juga punya pose begini. Yang jadi kurang lebih Mariana setelah pakai sabun dia bisa memancarkan pesona bintang di dalam dirinya ya. Dan nanti yang kita lihat adalah bagaimana kemudian satu lagi konsep yang belum kita bahas adalah persoalan lokal dan global. Jadi waktu itu Mariana biasa aja, masih levelnya lokal. Si ini Tamara udah nasional, oke? Sebetulnya tetapi kalau mau ada level lain yaitu karena bahkan Tamara Bleszinski itu sebetulnya meniru juga Sarah Jessica Parker yang pada level global. Ya, jadi iklannya itu kurang lebih dari situ dia global mainnya itu setara semua. Jadi ada versi Thai-nya, ada versi ininya. Jadi kalau kita lihat ini, maka ini juga sebetulnya kita bisa pikirkan bahwa Tamara juga meniru sama seperti Mariana meniru Tamara juga meniru Sarah Jessica Parker. Nah, yang kemudian saya lihat juga adalah bagaimana si iklan itu selain bermain dengan lokal global, juga iklan itu juga masuk ke media-media perempuan lain, terutama majalah perempuan. Bagaimana iklan sabun itu tidak hanya bermain dengan iklan sabun literal yang cetrek iklan sabun gitu ya, maksudnya sabun gift apa gitu,
tetapi dia juga bermain di warna yang menandai sabun itu. Misalnya di majalah yang saya punya, misalnya ini majalah yang saya dapat, ini cover dari majalah yang di dalamnya ada iklan. Tamara itu waktu itu memasarkan atau merepresentasi Lux yang pink. Dan dia memakai di majalah ini covernya dia pakai pink. Ya, dan itu segera mengingatkan saya sama warna pinknya Lux. Ini juga dia menggunakan warna gift persis karena gift juga ada biru muda dan biru tua yang warnanya seperti itu juga. Ya, yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana konsep ras itu kemudian yang sangat dipakai oleh iklan sabun juga sebetulnya dimainkan oleh atau sebetulnya didukung juga oleh majalah perempuan. Bagaimana kemudian Tamara Brzezinski dan Sofia Lajuba itu ditampilkan sebagai white. Kalau saya ganti atasnya feminin, ganti cosmopolitan, saya enggak. Saya ya sama bentuknya. Ganti Marie Claire, kurang lebih sama. Pose-nya sama. Dia memakai baju yang kalau orang Indonesia sekarang aja lah ini pakai baju kayak gitu, bukan orang Indonesia gitu ya. Jadi dia ditampilkan di sana juga bukan sebagai orang Indonesia. Dia dikuatkan, ditegaskan lagi bahwa dia itu bahwa dia pasti XY. Sama juga dengan Sofia Lajuba. Lihat warna rambutnya yang dibikin semakin menjauh dari hitam, yang semakin menegaskan sisi putih atau keputihan dari keduanya. Ya. Majalah lain yang waktu itu juga saya dapat, saya nggak ngerti kenapa saya dapat ini tiga-tiganya semua. Adalah ini, saya tulisan gift di sini. Ini sudah jelas-jelas iklan, nggak ada kata-kata lain, cuma gift aja. Dan warnanya warna gift. Jadi orang sudah langsung, ini kan nggak ada apa-apanya sebetulnya. Jadi bagaimana iklan sabun itu bermain secara meluas di dalam budaya perempuan, karena iklan sabun harus menggantungkan diri pada ide-ide tentang feminitas, kecantikan, ide-ide tentang ras. Dan itu dia nggak bisa main sendiri, oleh karena itu dia juga main di women's culture di majalah seperti ini, ya. Jadi dan di dalamnya ini ada semacam apa sih, kayak cover story. Itu kan ada wawancaranya, tanya misalnya saudara coba, Mbak Sofi kan tubuhnya sudah sangat bagus. Kalau ada tubuh yang ini, bagian tubuh mana yang ingin diperbaiki? Sekarang bayangkan saudara coba badannya seperti itu, ditanya bagian tubuh mana yang harus diperbaiki. Itu sekali lagi menunjukkan bagaimana dia itu tubuhnya di mana sebagai tidak sempurna, dan itu kemudian balikkan ke persoalan sabun tadi, karena sabun itu harus menjembatani jarak antara yang tidak sempurna dan yang sempurna dan tidak sempurna. Selain itu, McCracken meneliti bahwa cover majalah itu ada yang disebut sebagai the window to the future self atau the window of the future self. Jadi ketika kita lihat cover majalah, terus katakanlah saya tertarik pada ini, terus saya pengen beli baju yang sama, bayangan saya, this will be my future self. Ya, saya itu kalau dietnya cukup keras, mungkin kalau lulurannya tambah rajin, mungkin saya tinggal ganti cat rambutnya aja, mungkin saya tinggal ganti alisnya, that would me. So cover majalah itu disebut mereka sebagai the future, the window of the future self. Nah, kita yang saya bilang adalah the imagine future self, bukan future self berdiri begitu aja, tapi sebetulnya kita membayangkan imagine future self. Sama seperti Mariana Renata ketika dia ngaca yang dilihat Tamara Brzezinski, sama aja orang juga melihat ini, sama seperti orang melihat ini kan, misalnya melihat ih lucu sih dengan baju ini, di bayangannya efeknya akan sama. Padahal untuk model ini tampak seperti ini, sama seperti Susan Hayward juga. Untuk Tamara Brzezinski tampak seperti ini, dia juga harus
melalui proses panjang. Mungkin dia harus luluran seminggu, mungkin dia di hairstylist juga berapa lama. Jadi fabrikasinya juga sebetulnya ada. Itu yang disembunyikan. Untuk dia tampak sebagai kulit putih dengan tubuh yang sempurna dan sebagainya. Jadi kamu ngajar perempuan sebagai immediate future self. Nah, yang ini saya garis bawahi adalah dalam persoalan konsep kecantikan, konstruksi kecantikan, ini penting. Image, citra, imaging, pencitraan, imagination, karena kita perlu mengimajinasi, enggak bayangkan, identity, imagination, and imagining. Nah, imagining ini sebagai proses penjarakan. Penjarakan artinya, kalau saya melihat Tamara Bleszinski, saya bukan kayak itu. Tapi pada saat yang sama, saya bisa membayangkan saya tampak seperti dia. Sebetulnya pendekatan. Jadi ketika saya bilang, oke, saya bisa kayak Sofia Lajuba, asal diet, asal kulitnya di bleaching, terus rambutnya diganti warnanya, terus mungkin ganti. Itu sebetulnya proses pendekatan. Jadi dia menjarakan, tetapi juga sebetulnya kita tahu kalau mau deketin itu pakai apa yang harus kita. Jadi the window of the future self, imagine future self. Nah, itu imagine future self adalah poin yang dipakai oleh kosmetik apapun juga. Kalau kita beli masker bengkuang, di kepala kita baru beli aja perasaan gitu udah tambah putihnya, udah tambah halus gitu. Karena we imagine the future self. Beli Herbalife, apa namanya? Herbalife kayak yang shake gitu. Baru beli udah berat turun 5 kilo gitu ya. We imagine that. Kita membayangkan that will be future self, ya. Jadi ada jarak, saya tidak turun, saya berat badannya segini, bukan segitu. Tapi ketika beli itu, seolah kita sudah mendekati jarak ke kita ke future self. Nah, dalam iklan sabun yang kita lihat adalah kemudian kalau kita bayangkan iklan sabun sebagai subjek feminin, maka iklan sabun itu pada prinsipnya adalah subjek feminin global karena bentuknya sama aja. Nah, tubuh Indo dalam iklan sabun Indonesia itu dinaturalisasi sebagai putih dalam konteks Indonesia. Artinya nggak bisa masang Sarah Jessica Parker di Indonesia, siapa mau pakai? Kenapa? Karena terlalu jauh. Ya, kalau dipasang Tamara Bleszinski, ya cantik tapi putih dia dalam konteks Indonesia itu putih yang diterima. Tetapi kemudian tubuh Indo itu dinaturalisasi sebagai putih dalam konteks Indonesia. Saya menyadari ada berbagai sebetulnya saya dalam penelitian selanjutnya saya bilang bahwa putih ini juga ada macam-macam karena ada putih yang edisi Asia Timur juga putih edisi seperti versi Korea, Cina, Jepang gitu ya, yang juga direpresentasi oleh Dian Sastro di iklan Dutch yang pakai baju merah kipas itu putih jenis lainnya, putih kosmopolitannya. Tapi untuk kalau semua saya masukkan ini nggak bisa selesai. Jadi tetapi saya menyadari ada jenis putih yang ada. Saya bicara tubuh Indo naturalisasi sebagai putih dalam konteks Indonesia. Jadi oke, kalau orang bisa bilang putih, ya itu yang putih gitu ya. Karena orang ini juga kalau bilang putih bukan orang Caucasian, bukan. Kalau orang Indonesia bilang yang warnanya putih, kita bilang tuh kulitnya putih, tapi bukan putih Caucasian. Kalau kita bilang, oh segitu mah kulitnya hitam, tapi dia bukan black kayak black American gitu ya. Jadi memang kita tidak kenal, ini yang saya tulis di Becoming White adalah pada prinsipnya menurut saya Indonesia tidak kenal kata hitam sebagaimana orang Amerika misalnya memahami ras kulit hitam. Kalau kita bilang kulitnya hitam, itu cuma dark aja sebenarnya. Sama ketika kita bilang kulitnya putih, itu sebetulnya bukan Caucasian, tapi berbagai range kulit yang warnanya terang itu putih. Nah, tubuh Indo dijadikan representasi kulit putih, jadi karena nggak masang Caucasian, maka tubuh Indo itu dijadikan representasi tubuh warna kulit putih. Nah, kemudian tadi saya sudah bicarakan bagaimana kemudian dalam iklan sabun subjek feminin global itu terjadi juga dengan cara fabrikasi, dengan cara fotografi, misalnya mungkin di Photoshop sehingga lebih terang lagi. Pakaiannya juga diatur sedemikian sehingga misalnya
Tamara Bleszinski lebih kelihatan dari Caucasian-nya, rias wajah juga, dan wacana feminitas kulit putih ya. Jadi, nah kemudian kita tadi sudah bicarakan bagaimana ras itu adalah rezim pandangan karena dia berhubungan dengan apa yang terlihat, visibilitas tubuh dan kulit. Nah, kalau Indo kan ada taksa tubuhnya, kita nggak bisa bilang dia tubuh kulit putih, nggak bisa bilang Indonesia. Nah, tetapi dalam iklan sabun, ketaksaan itu direduksi melalui proses pemutihan. Jadi sehingga kita bisa menerima, oh ya itulah kulit putih gitu ya. Nah, becoming white, ini semacam catatan yang menurut saya penting adalah bahwa di dalam becoming white, dalam buku ini yang kita harus sadari adalah ras itu ditorehkan pada kulit bagian tubuh, dan ras itu berkenaan juga dengan fetish kulit tubuh. Ras itu berkenaan dengan pembicaraan mengenai warna kulit, ya. Kemudian, nah gagasan putih bukan hanya berhubungan dengan kebersihan, melainkan juga dengan ras dan seksualitas. Bahkan kelas, saya tadi yang dipotret Tamara Bleszinski itu, sekarang saya kembali lagi karena satu-satu halaman nanti. Ya, yang kita lihat juga, oke, kita bisa ras dan feminitas, ada transgresi. Yang juga terlihat adalah di sini adalah persoalan kelas. Keduanya di sini tampak natural, tampak alamiah. Alamiah artinya, kalau yang tadi versi anak kulit hitam, alamiah berarti tidak berbudaya. Dalam versi belakangan ini, alamiah itu ditandai sebagai berbudaya. Justru yang berbudaya harus alamiah. Kalau muka terlalu banyak ditempelin barang make up, itu kan sebenarnya proses pembudayaan. Karena yang alamiah kan nggak pakai apa-apa, ditempelin make up itu menjadi berbudaya, dibudayakan kulitnya. Tetapi semakin banyak proses pembudayaan, maka semakin tidak alamiah dia. Tidak alamiah berarti tidak berbudaya. Jadi kita lihat paradoks di situ, bagaimana semakin alamiah itu semakin berbudaya. Semakin mengalami banyak pembudayaan, justru semakin tidak berbudaya. Ya, jadi yang punya kelas tinggi, dan keduanya di sini digambarkan sebagai kelas menengah atas, yang kemudian ditandai sebagai feminitas normatif. Jadi feminitas normatif bukan bawa tukang jamu di pasar Klewer atau bawa tukang batik, bukan, tapi yang kayak begini yang cantik. Dan ini juga merepresentasi kelas karena dia ditampilkan dengan sederhana, hampir tidak ada, ini ada cincin satu di sini, ini cuma satu, sangat-sangat sederhana. Kalau dia semakin banyak yang dia pakai, justru dia menunjukkan dia tidak berbudaya. Jadi sekarang kita lihat bagaimana proses pembudayaan itu mengimplikasi pengalamiahan. Orang yang paling berbudaya adalah orang yang makan makanan organik. Mahal pula kan? Jadi semakin tanamannya dibudayakan, semakin orang yang mengkonsumsinya itu tidak berbudaya. Karena dan nilai-nilai baru yang membuat kealamiahan itu bernilai tinggi. Oleh karena itu, produk apapun juga yang mengklaim sebagai alamiah itu mahal. Roti pakai whole meal dan coklat yang sebetulnya berarti pengurangan proses produksi tepung lebih sedikit kan? Itu jadi lebih mahal. Dan kita udah bisa bedah, ditandai akan menutupi kekurangan kulit Anda secara alamiah. Gimana bisa menutupi kekurangan kulit Anda secara alamiah? Orang dia nempelin bedak kan tidak alamiah ya. Tapi karena alamiah sudah ditandai sebagai keberbudayaan. Ya, keberbudayaan. Jadi sekarang kita lihat bagaimana feminitas ini saling berkait antara ras, dia putih, feminitas normatif, dia antara aseksual dan seksual, berkaitan juga dengan persoalan kelas, ya, berkaitan juga dengan persoalan globalitas, karena dia tidak digambarkan pakai baju kebaya tahun berapa gitu, enggak, dia pakai baju yang global. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana feminitas normatif itu digambarkan sebagai middle class putih, culture, ya,
alamiah, karena itu berbudaya, ya, dan sebagainya. Itu juga terjadi di Sofia Lacuba juga sama, ditampilkan dengan cara yang sangat alamiah, dan justru karena alamiah dia itu berbudaya. Itu namanya normatif. Jadi itu yang irisan lain yang harus kita lihat. Nah, jadi gagasan putih tadi, kenapa putih juga berhubungan dengan kelas? Karena kalau pekerja kelas, blue collar workers, ya, tukang tembok, misalnya gitu, pasti kulitnya hitam. Jadi si warna kulit itu menandai juga kelas. Oleh karena itu ketika orang mandi itu diharapkan kulitnya jadi tidak terlalu gelap sehingga dia kelasnya naik, ya. Jadi gagasan putih berhubungan dengan itu semua. Jadi soalnya kalau kotor, si kata kotor, sabun itu membersihkan, bukan cuma kotor, tetapi kalau in the case of tukang tembok tadi, yang dia bersihkan bukan cuma si pasir-pasir yang menempel, tetapi juga fakta bahwa dia kelas blue collar. Ketika dia bersih, dia pakai baju rapi lagi, dia naik lagi. Ya, makanya kalau lihat tukang tembok yang masih muda, apalagi datang kulege, pas pulang mereka mandi gitu, wah mami segala macam, keluar mereka laki-laki. Ya, kalau suka merhatiin gitu. Karena saya lumayan ke PSM, jadi sore-sore melihat mereka ya yang atau mereka datang juga dengan gaya masuk keluar udah beda. Karena yang dia bersihkan bukan cuma si pasirnya, tapi pasir sebagai penanda kelas bawahnya itu. Ya, pandangan menciptakan jarak dan itu bersifat ideologis, ya. Jadi ketika ada pandangan dan yang tadi Sofia juga memandang kamera itu bukan persoalan memandangnya, tapi ada persoalan patriarki dan segala macamnya, ya. Kulit putih kelas menengah dinaturalisasi sebagai penanda yang diinginkan karena penandanya diinginkan dan disukai, berdesire dan desirable. Jadi si Sofia Lacuba, Tamara Brzezinski digambarkan sebagai kelas menengah, dan itu feminitas yang diinginkan, ya, diinginkan dan disukai, dan juga sebagai penanda kecantikan ideal atau yang diidealkan, yang cantik itu, yang seperti itu, yang badannya seperti itu, yang matanya seperti itu, dan sebagainya. Catatan lain adalah bahwa sabun bergantung pada pemikiran imperial culture dan colonialized nature. Artinya culture yang imperial, yang menjajah, atau tubuh yang terjajah, ya. Karena tubuh itu dekat ke alam. Jangan lupa, salah satu iklan Garnier, misalnya saya mencoba bandingkan majalah Indonesia dengan majalah yang lebih tinggi waktu itu. Hampir tidak ada lagi sabun mandi, iklan sabun mandi nggak ada. Saya dari sekitar 10 yang saya baca secara random, cuma ada satu iklan yang muncul, iklan sabun, iklan Garnier, yang menggambarkan ada perempuan mandi di tengah gurun, airnya keluar gitu, terus dia mandi panjang gitu, ya, biasa. Yang jadi masalah itu colonialized nature. Ini gurun, orang kok bisa mandi dengan air seperti itu? Jadi tubuhnya itu ada nempel alam, itu ditaklukkan oleh kebutuhan budaya, bukan mandi, ya. Tapi juga si tubuh manusia juga kan alam dan juga dibudayakan. Itu banyak pemikiran di situ bahwa sabun mandi dengan demikian adalah teknologi yang salah satunya adalah berusaha untuk membudayakan tubuh kita. Yang tadinya tidak putih, kalau pakai sabun jadi putih. Itu kalau jadi tubuh sebagai nature, sabun sebagai teknologi of purification atau teknologi of colonization in this case, ya. Bagaimana tubuh kita kemudian in a way itu dibudayakan, dijajah gitu, ya. Iklan sabun bergantung pada citra perempuan sebagai ikon kecantikan, seksualitas, feminitas, dan domestisitas.
Jadi nggak ada iklan sabun yang tidak menggambarkan perempuan cantik, yang tidak menggambarkan perempuan yang tubuhnya ideal atau yang diidealkan. Dan yang paling penting juga adalah ini, domestisitas. Jadi kalau ada seksualitas, sedikit sekali seksualitas yang bicara soal seksualitas dia untuk dia. Iklan Lux yang the girl power itu masih mending, asik sendiri perempuan, senang-senang itu, yang super power kalau masalah. Itu kecantikan seksualitas yang untuk mereka pilih. Tetapi rata-rata ditampilkan bagaimana dia cantik supaya dia bisa menjadi pusat perhatian. Yang versi Tamara yang jalan di Pasar Baru itu, walaupun dia tidak digambarkan melihat atau dilihat, tapi terlihat bahwa itu adalah sebagai cara untuk memperoleh perhatian, ya. Jadi ada feminitasnya adalah untuk orang lain juga, ada nilai-nilai domestik juga di situ, ya. Iklan sabun tidak hanya menjual komoditas sabun, melainkan juga ideologi rasial, sosial, dan kelas. Ya, itu penting. Bagaimana iklan sabun Gift yang tadi, yang dia pikirkan adalah tahu saatnya memanjakan diri sendiri. Kalau kita pakai membayangkannya cermin, mereka yang membeli sabun Gift itu kemudian mandi dengan sabun Gift, itu dia berfantasi sama seperti Mariana berfantasi Tamara. Pemakai iklan sabun Gift juga bisa membayangkan dirinya sebagai Sofia Latjuba yang bisa duduk tenang, duduk di bantal, bersih, putih, gitu. Jadi yang dia jual juga adalah ideologi atau fantasi tentang kehidupan middle class, kehidupan kelas menengah. Karena faktanya orang yang beli Gift tidak punya kemewahan itu, duduk di bantal sambil gitu melihat, itu nggak ada, beberapa tangga juga udah recet gitu. Oke, jadi yang dijual juga adalah fantasi tentang kehidupan kelas menengah, ya, yang diidealkan. Nah, kemudian dalam konteks teoretikal yang kita lihat adalah, saya garis bawahi lagi aja, putih-putihan dilakukan sebagai universalitas atau putih melalui warna lain. Nah, selebriti Indo kulit putih dalam konteks lokal, tetapi tidak putih dalam konteks global. Jadi kalau kita kirimkan Tamara Blesinski suruh jadi iklan sabun Lux di Amerika, itu nggak bisa, karena dia bukan putih-putih. Ya, kalau kata Homi Baba, she's white but not quite white. Tetapi kalau kita bicara seperti itu, kalau kita bisa bilang white but not white, berarti white, putih itu bukan sesuatu yang ajab dan fix. Putih itu ternyata macam-macam. Putih itu bisa ditiru, putih itu bisa difabrikasi. Jadi putih dan putihan bukan kondisi yang ajab dan stabil. Kalau putih itu bisa ditiru, kalau kata Baba, berarti tidak ada yang original. Tidak ada original kulit putih. Tidak ada otentik kulit putih, karena kan dia bisa ditiru. Kita bisa memfabrikasi Tamara Blesinski sehingga dia tampak seperti Caucasian, ya. Yang juga harus dicatat adalah bagaimana kalau kata Stuart Hall, globalisasi yang muncul di dalam sabun. Jangan lupa, Lux itu diproduksi oleh Unilever. Unilever itu perusahaan yang ada di mana-mana. Ada versi Indonesianya, versi Thailand, versi Jepang, versi Belanda dan sebagainya. Jadi si sabun itu nggak berhenti di persoalan bikin kita alat bahan untuk kita mandi, tapi dia juga adalah bentuk lain dari menyebarnya ide. Globalisasi adalah bentuk lain dalam kolonisasi kalau kata Stuart Hall. Shift from Englishness katanya to Americanness atau bahkan to Hollywoodness. Jadi si pusat kolonial dulu kan di Inggris, sekarang itu si pusatnya center itu adanya di Amerika. Budaya itu lebih tepatnya lagi kata dia di Hollywoodness. Jadi kalau kita bayangkan pakai ini, kita bayangkan sekarang cara kita melihat Lux, saya ngomongnya pakai Lux aja, karena harusnya dibacanya Lux. Itu kalau kita ngomongnya pakai English, Lux. Tapi kalau ngobrol sama ke warung beli sabun Lux setengah mati, pasti nggak akan dijawab sama si mas tukang.
Kenapa? Karena bukan itu cara kita membacanya. Inggris juga nggak? Inggris juga. Apa? Lux itu Inggris. Indonesian English. Iya, that's the thing. Itu poinnya. Jadi, apa yang disebut global? Kalau dari beragam partikularitas yang disuarakan, saya kira yang global dapat ambil diri dari partikular yang dominan. Berarti partikular yang dominan melokal menaturalisasi serta menghubungkan dirinya dengan berbagai universal yang lainnya. Artinya, untuk bisa diterima, ngomongnya jangan lux, ngomongnya lux. Jadi diterima. Jadi si luxnya itu dilokalkan, itu global, dilokalkan. Nah yang lucu kan give, karena give itu apa? Itu bukan give, ya, atau bukan gift kalau bahasa Inggris, nggak ada. Itu cuma English-Englishan. It sounds English, but it's not English. Ya, jadi itu yang English versi Indonesia tadi kata Al. Jadi caranya adalah itu supaya survive. Sebetulnya yang terjadi seperti ini ada terjadi juga di hampir seluruh komunitas global. McD, cuma di Indonesia yang McD pakai nasi, ada panas pakai nasi, kudu ada sambal pula dan harus gratis, ya kan? Coba kalau McD nggak dikasih sambal gratis, nggak ada orang yang datang gitu. Kalau nggak ada nasinya, mau apa? Habis itu berapa juga, iya kan? Tetapi kalau kita pergi ke Singapura aja, KFC udah nggak pakai nasi. Kalau pergi ke Australia, kalau kita nanya, mereka kasih tomato sauce, nggak ada chili sauce, nggak ada sambalnya. Jadi kalau orang Indonesia tuh kecil kelihatan kalau ke KFC kalau nggak bawa itu bawa botol sambal habis setan. Baru order itu apa? Order makanan tidak nggak bisa makan kalau nggak ada sambalnya ya kan? Lagi KFC gitu. Tapi di sana nggak ada tomato sauce. Jadi dibikin berbeda-beda. Ya. Kalau sama lah sama makanan lain juga versinya dibikin beda-beda. Yang kelihatan pertama adalah yang global franchise itu. Yang McD itu di Indonesia pasti harus pakai nasi, harus pakai sambal. Gratis sana nggak ada. Kalau di KFC sini ada tempat cuci tangan. Di Australia, di Singapura nggak ada. Kenapa? Karena tidak pakai tangan. Kan makan, maksudnya nggak cuci tangan, nggak makan nasi gitu. Paling dikasih tisu basah satu kecil. Tapi di Indonesia nggak bisa kalau cuma tisu basah karena makannya pakai tangan. Ya. Sambal beres ya. Ya, jadi, nah ini yang terjadi juga adalah bagaimana si lux itu adalah bagian dari cara melokalkan yang global. Bagaimana Tamara Bleszinski dan selebritas Indo lain juga di bagian dari cara melokalkan yang global sehingga berterima. Sehingga dalam konteks Indonesia mereka kan lian, tapi tidak diliankan karena sudah kita lokalkan, gitu ya. Kalau kita lihat ini saya bandingkan, ini give, ini lux Indonesia, ini lux India, ini lux atau ini Chinese atau Jepang, saya nggak tahu. Yang ini yang versi Hollywoodnya. Yang kita lihat sekarang bagaimana dia melakukan mimikri, meniru yang ini, meniru supaya seperti give karena dia yang lokal. Dalam konteks Indonesia dia yang global, lux yang global, dia yang lokal, ya. Dia meniru ini. Lihat bagaimana warna, gesture segala macam juga sama. Dan lihat bagaimana lux yang lokal itu bermain dengan lokal. Ini kurang lebih sama, ya. Ini pakai model yang lokal. Dan ini Aishwarya Rai, dia tuh hitam loh kulitnya, tapi dibikin berapa derajat lebih putih untuk bisa sampai jadi sabun lux, ya. Yang ini putih, tapi bukan putih Caucasian karena dia putih Asia Timur, tapi dibikin sama, fetish kulit putih, fetish rambut, pakaian putihnya masih ada. Lighting juga ini dibikin sangat terang, di sini gelap, itu menyeratkan putihnya. Aishwarya Rai juga dibikin ini berapa derajat lebih putih karena dia tuh gelap sebetulnya warna kulitnya. Dan Tamara Bleszinski juga dibikin lebih terang. Ini juga nilai wacana bagaimana ada mimikri di situ. Bagaimana give, jadi gini, kalau kita bayangkan tubuh Indo dengan tubuh Caucasian, tubuh Indo meniru tubuh Caucasian, ya. Di sisi lain kita ada tubuh iklan give, maksudnya give sebagai tubuhnya yang meniru yang global dalam konteks lokal, yaitu lux. Si lux itu globalnya dalam konteks ini. Ini dan kemudian yang sebetulnya global adalah yang versi Hollywood. Dan lihat bagaimana ini semua menyeratkan yang sama.
peniruan. Tetapi kita akan tahu ini nggak boleh sampai kayak gini. Oke, Tamara Brazinsky boleh nungging kayak gitu, tetapi tidak boleh pakai bajunya sampai ke sini. Ya, boleh meniru, tapi dia harus tetap mengadopsi nilai-nilai lokal. Boleh dia menampilkan seksualitas, tapi tetap misalnya, oke, sampai sini orang Indonesia berterima. Tapi saya yakin kalau ini dipotong misalnya menjadi sama seperti Sarah Jessica Parker, Riot. Sebetulnya GIF pernah ada post iklan Sofia Lachuba. Jadi gini, GIF itu tidak pernah bisa bersaing dengan Lux sampai kemudian dia meng-hire Sofia Lachuba. Karena Sofia Lachuba bagaimanapun juga sebetulnya pernah jadi iklan Lux, kan? Dan yang kita lihat ada iklan sabun GIF yang setengah telanjang, yang sangat pendek bajunya si Sofia Lachuba. Itu kemudian dicoret-coret di Riot gitu, dirusak lah ya oleh masa si iklan Sofia Lachuba. Terus Sofia Lachuba bilang, tapi kan iklan sabun lain, maksudnya kan cuma ada 2. Indonesia iklan sabun mandi yang bersaing kan cuma 2. Tapi iklan sabun lain kan sebetulnya lebih seksi daripada iklan saya. Tapi kenapa enggak? Nah itu masalahnya. Kenapa si iklan Lux nggak diapa-apain, tetapi iklan GIF di Riot? Karena si yang ini diterima sebagai global. Sama seperti kita nggak apa-apa melihat Anggun nyanyi hanya dengan menggunakan bikini. Dia orang Indonesia bukan? Tapi kita tidak memaknai dia sebagai orang Indonesia. Ganti sama Agnes gitu, Monica, yang sebetulnya putih, warna kulitnya dan hitam sekarang. Tapi kalau Agnes pakai bikini sama seperti Anggun, maka dia menimbulkan hal-hal yang lain. Kita sudah menerima yang ini sebagai bernilai global, yang ini harus lokal. Kalau ini nekat mentransgresi kelokalannya, maka orang akan lebih cenderung lebih marah. Tapi ini juga kalau dia meniru ini, tetap dia harus dalam level lokal. Dia nggak boleh meniru sampai seperti ini. Saya yakin nggak akan sampai segini. Aishwarya Rai juga segini, tapi dia tutup pakai tangan, sehingga tidak terlalu berbentuk leher. Karena sama aja di India juga, kalau Aishwarya Rai tiba-tiba tampil jebrek seperti begini, pasti akan ada riot juga. Ya. Nah, lihat, GIF lokal versus Lux Indonesia, localized global. GIF-nya lokal, Lux Indonesia, makanya Lux Indonesia itu localized global, artinya global yang dilokalkan versus Lux yang global. Jadi ada permainan di situ. Ya. Lux versus GIF semacam bahasa Inggris, Lux versus GIF yang nggak ada dalam bahasa Inggris, yang artinya apa gitu, cuman kedengarannya seperti global. Kayak ngasih nama anak apa gitu gaya pada artinya apa ya nggak ada nama artinya, karena itu terdengar global gitu ya. Nah, keberhasilan GIF bergantung pada peniruannya terhadap Lux. Jadi kalau GIF sebetulnya, kalau lihat ya, Lux mengeluarkan yang pakai mandi, GIF mengeluarkan juga yang pakai mandi. Dan ketika lihat dengan sabun GIF, ini iklan sabun apa gitu. Soalnya dia akan sangat mirip, tapi kita akan tahu bahwa itu peniruan terhadap Lux. Karena itu kita bisa lihat kenapa mereka saling meniru juga karena ada target konsumen yang sama, dan itu terlihat dari counter kedua iklan. Saya lihat perempuan pusat perhatian dan memberi perhatian, GIF bilangnya GIF tahu kapan memanjakan diri. Kan tahu kapan memanjakan diri berarti kan dia yang menjadi pusat perhatian, dia menjadi perhatian, dan dia juga tahu kapan memanjakan diri, tahu kapan dia nggak memanjakan diri juga kan. Kalau saya bilang saya tahu kapan memanjakan diri, berarti saya tahu kapan tidak memanjakan diri. Berarti kapan saya menjadi pusat perhatian dan kapan saya harus memberi perhatian. Jadi sebetulnya si tagline itu saling berperang mereka, dan isinya sebetulnya sama. Karena mereka target konsumennya sama. Soalnya lihat segimana mahalnya iklannya, harganya sabunnya tetap aja sabun murah kan? Ya, lihat kan sabunnya sabun murah sebetulnya. Tetapi itu yang saya bilang, iklannya dibikin high art sehingga kita seringkali lupa kalau lihat iklannya, lupa bahwa komoditas realnya cuma sabun seharga segitu. Karena iklannya dibikin mahal. Nah, ini refleksi saya aja, karena saya nggak mau ngomong kata kesimpulan. Merefleksi mimikri dalam iklan sabun. Jadi yang terjadi adalah proses mimikri, peniruan. Mimikri mengimplikasi transgresi sehingga muncul policing dan surveillance. Artinya kayak tadi, kalau GIF nekat pasang mandi dengan menunjukkan wudhu, kalau nggak salah Nia Zulkarnain juga pernah mandi di sabun Lux ya, yang bahannya kelihatan.
Itu kan transgresi. Oke, kalau salah disikap pakar begitu nggak apa, Indonesia nggak boleh. Mimikri mengimplikasi transgresi karena dia melampaui. Tetap, karena dia melampaui itu kemudian muncul policing and surveillance. Jadi selalu diawasi, ini kan gini. Kalau yang lokal, global nggak apa, tapi lokal nggak boleh. Selalu muncul policing and surveillance. Mimikri sebagai pengakuan. Nah, kalau kita meniru, berarti ada pengakuan atas original dan otentisitas pusat. Kalau kita kalau iklan Lux yang Indonesia meniru iklan Lux yang global, maka ada pengakuan bahwa yang global itu yang original dan yang otentik. Bukan samalah seperti kalau kita meniru cara menulis orang lain. Ketika kita meniru cara menulis orang lain, kita tahu itu yang original, yang otentik. Tetapi pada saat yang sama, kalau kata Bapak, kalau sesuatu bisa ditiru, maka dia tidak original lagi. Dia tidak otentik lagi. Toh bisa ditiru. Kalau betul itu truly punya kita, harusnya nggak bisa ditiru sama orang lain. Tetapi karena kita bisa ditiru, maka si batasan antara yang punya kita sama yang bukan punya kita menjadi terancam. Ya, ancaman terhadap originalitas dan otentisitas. Nah, kalau kita terjemahkan itu ke dalam selebriti, maka kemudian kita lihat adalah selebritas. Selebritas Indo karena dia meniru yang global, dia harus menampilkan diri sebagai sama dengan selebritas kulit putih, harus sama karena dia harus sama-sama putih. Tetapi pada saat yang sama, dia harus bisa membedakan bahwa saya mah putihnya orang Indonesia, putih orang Indonesia itu tidak begitu. Jadi oke, dia Zulkarnain putih, lighting dibikin putih segala macam, oke, mandi paha kelihatan nggak boleh. Karena dia harus juga menunjukkan dia berbeda dari yang putih. Karena dia harus menempatkan perbedaan sampai sekolah. Karena tubuh kita beras, ada yang sebutnya race act and race look. Ya, sama seperti kita memandang. Kalau dulu ada dosen saya yang bilang, saya paling benci tuh kalau lihat orang sorry saya ngomongin. Karena dia di Amerika, sekolah di Amerika, dia bilang kalau gue cuma sampai guling-guling, saya nggak peduli. Tapi kalau ngeliat orang Asia cuma sampai guling-guling di taman, saya benci. Kenapa? Itu kan persoalan pandangan. Karena ada race, act, dan look. Jadi kalau orang dengan kulitnya seperti ini, maka ekspektasi perilakunya adalah seperti ini. Regardless, misalnya dia tidak merasa lagi dia orang Indonesia, tetapi fakta bahwa tubuhnya berwarna seperti itu seringkali menghasilkan tuntutan untuk orang itu melakukan atau menunjukkan race act dan race look, ya. Apaan sih orang Indonesia kok begitu gitu? Tahu sama bahasa Indonesia misalnya dia. Nah, dengan demikian sekali lagi saya catat tubuh atau kulit sebagai situs perbedaan dan persamaan. Ya. Dalam perspektif bukan putih dalam di konteks Indonesia, saya bilangnya bukan putih karena saya nggak mau kulit, saya nggak mau ngomong hitam. Kalau di Inggris jawabannya, ya kan? Kalau bilang ideologi hitam berarti anybody yang bukan putih itu hitam. Kalau dibilang black identity itu artinya semua yang bukan putih itu black. Kalau saya terbalik, saya nggak melihat saya black, tapi saya bisa yakin I am not white. Buat saya mengatakan secara negasi itu lebih tepat dari saya pengatakan affirmative bahwa saya black. Saya bukan black. I am not white. I'm not white. Buat saya lebih betul daripada mengatakan I am black. Tapi kalau di Inggris, political identity-nya kalau misalnya bukan putih, dia akan bilang I'm black. Agak susah buat saya bilang I'm black, karena I'm not black. Ya, dalam perspektif bukan putih. Nah di Indonesia, putih adalah lian, bukan karena Al meminta saya membaca satu buku tentang anak-anak hasil kawin campur zaman Belanda yang hasilnya adalah Indo ini yang kemudian itu dianggap sebagai lian, sebagai ekses, ya. Mereka kastanya rendah, sama seperti kasta orang Amerika, Black American sama yang race itu, mereka bukan white, bukan black, mereka jadi kastanya kasta ekses aja, hampir kayak monster, karena mereka nggak bisa masuk orang kulit putih, nggak bisa masuk ke orang kulit hitam. Tapi sekarang yang terjadi adalah bagaimana lian ini, Indo ini sebenarnya lian putih adalah lian dalam konteks kita, tetapi lian yang tidak selalu diliankan. Lian yang tidak diliankan, malah lian yang dirangkul karena tahun 2000-an itu
Indonesia, Thailand, Filipina itu semua kena demam Indo. Iklan sinetron segala macam itu saya nggak dapat itu. Times tahun 2000-an itu mencatat ada banjir gelombang Indo di Asia Tenggara. Jadi sinetron, iklan, penyanyi segala macam model itu modelnya Indo. Jadi mereka ada lian karena mereka bukan selain belongingnya mereka tuh apa? Indonesia atau Polandia misalnya. Mereka ke Polandia nggak kayak Polandia, di Indonesia juga nggak kayak orang Indonesia. Tetapi jadi lian, tapi lian yang tidak diliankan. Lidah itu lian yang malah dirangkul. Jadi kurang lebih itu yang saya bicarakan. Jadi sebetulnya banyak sekali konsep yang saya bicarakan di buku itu dan karena saya cerita sedikit. Disertasinya itu nggak boleh lebih dari 15.000 kata kalau di Inggris. Tapi karena saya yang membandel itu juga udah lebih dari 23.000 kata dan itu masih banyak yang pengen saya omongin. Itu pun udah ketawa. This is more than 15,000, right? Saya bilang, it's just 18, padahal 23.000. Terus supervisor saya bilang, oh I think it's the paper, it's quite heavy the paper. Yeah, the paper is quite heavy. Padahal itu 23.000 kata. Dan saya sudah excess wordage 8.000 kata. Jadi sebetulnya masih banyak yang saya ingin bicarakan, tapi tidak sedang dibicarakan. Tapi kurang lebih seperti itu yang saya bicarakan di buku kami. Terima kasih. Juga terima kasih Al, Fitri, Salim yang ada, Adi nggak ada, dan that's my husband dan anak saya. Karena saya untuk mengerjakan ini habis, saya bilang saya nggak mau ketemu anak-anak dulu, saya nggak mau, harus nggak ada orang sulinya. Jadi terima kasih juga sudah datang sore ini.